Freedom of speech, atau biasa kita sebut kebebasan berpendapat, baru-baru ini jadi kasus yang rame gara-gara lagu berjudul Bayar 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 milik band Sukatani, yang dimana setelah membawakan lagu itu, band ini malah disuruh klarifikasi dan meminta maaf, dan juga lagu itu ditarik dari peredaran. Tapi dalam praktiknya, freedom of speech itu ada nggak sih? Kita bakal bahas ini lebih lanjut, so stay tuned on Let's Talk. A snail can travel over a razor blade without cutting itself. Or to put it another way, sometimes scientists get bored. Freedom, menurut Oxford English Dictionary, memiliki arti the state of being able to act without hindrance or restraint, liberty of action, yang memiliki arti keadaan mampu bertindak tanpa hambatan atau pengekangan, kebebasan bertindak. Sementara dari kamus yang sama, freedom of speech berarti freedom to express one's opinions without censorship, legal penalty, or any other restraint, especially when regarded as a right. Dengan arti, kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tanpa sensor, sanksi hukum, atau batasan lainnya, khususnya bila dianggap sebagai hak. Namun, bila bersandar pada pengertian ini, apakah kenyataan di lapangannya sesuai dengan definisi ini? Di budaya Barat, freedom of speech menimbulkan banyak masalah, seperti LGBT dan juga normalisasi aborsi sebagai bentuk cara wanita menentukan siklus reproduksi mereka sendiri. Sexuality anybody is. I don't think most people do anymore. Right, so what is the problem then? Why are you so triggered by a flag? I'll tell It's you a what rainbow flag. You mentioned Regent I'm Street. not triggered by a rainbow flag. I'm triggered by the fact that everywhere I go for a calendar month, everything has to be a rainbow flag. Well, I'm triggered that everywhere I go for the entire year, everything has to be straight. Why is straight Where's everywhere? my straight flag? Why am I constantly Where getting is straight my people? straight flag? Straight people. Masalahnya di Barat, freedom of speech tidak sepenuhnya free, alias bebas. Orang-orang Barat yang nggak setuju dengan pergerakan LGBT diserang dengan cancel culture. Begitu juga dengan aborsi tadi. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah cancel culture dianggap sebagai bentuk ketidakkonsistenan orang Barat terhadap prinsip kebebasan berpendapat mereka? Atau cancel culture menjadi bagian dari kebebasan pendapat juga? Tapi kalau kita kembali ke definisi freedom dan freedom of speech yang menyebutkan bahwa freedom itu artinya tanpa pengekangan dan freedom of speech juga punya aspek tanpa sensor atau batasan lainnya, maka cancel culture menimbulkan paradoks sosial. Karena melarang cancel culture berarti tidak menerapkan prinsip kebebasan itu sendiri, sementara cancel culture termasuk dalam hambatan dan pengekangan terhadap suatu pendapat. Atau kita ambil contoh deh di negara kita sendiri. Freedom of speech juga menimbulkan kebingungan dan perpecahan di negara kita. Karena percaya atau tidak, adanya hal tersebut melahirkan standar ganda. Contoh fenomena ini bisa kita lihat di aplikasi sarang monyet, TikTok. Seharusnya, setiap orang bebas untuk mengungkapkan pandangan mereka soal preferensi ketertarikan terhadap lawan jenis, entah dari suku, agama, jenis pakaian, atau style makeup. Bahkan dalam beberapa kasus, parfum dan cara mengetik menjadi standar ganteng atau cantik. Tapi di sisi lain sarang monyet, ada beberapa laki-laki dan perempuan yang malah berseteru. Laki-laki yang jijik dengan opini perempuan melabelkan kata standar TikTok untuk opini-opini perempuan yang bagi mereka aneh. Sementara perempuan di sisi lain menghina laki-laki yang menyebarkan preferensi soal ketertarikan dalam lawan jenis, bukan dari aspek opini, tapi malah menyerang kondisi fisik laki-laki itu. Standar TikTok merusak kehidupan, manusia semakin serakah, tidak tahu batasan, hidup sudah susah semakin dibikin susah, padahal semua sementara. Betul. Tapi gue masih bingung sama lulu pada yang kayak apa ya, panik banget gitu sama standar TikTok. Takut hidupnya rusak sama standar TikTok. Padahal, ya nggak usah diikutin. Gampang banget kan, kayak ada standar TikTok nih, terus tiba-tiba standar TikToknya berlebihan, lu nggak bisa mampu gitu. Misalnya ternyata lu kalau mau jadi pacar dia, lu mesti punya gaji 100 juta gitu ya. Ya udah nggak usah pacaran sama dia, case close. Terus kenapa? Kenapa pusing? Dan apakah laki-laki sama aja? Jawabannya ya, laki-laki sama saja. Ini akhirnya menjadi isu sosial yang melahirkan stigma negatif untuk masing-masing gender. Laki-laki yang dianggap terlalu condong pada aktivitas seksual, sementara perempuan dianggap terlalu materialistis. Padahal jika kembali ke konsep freedom of speech,
maka opini apapun tidak boleh dianggap salah. Mau perempuan suka sama laki-laki kaya, mau laki-laki suka sama cewek yang cakep, ya terserah. Itu bagian dari freedom of speech mereka. Tapi kenyataan di lapangan tidak demikian. Akhirnya muncul lagi pertanyaan baru. Yang diperjuangkan masyarakat sosial itu freedom of speech atau freedom of shaming? Atau jangan-jangan freedom of speech hanya menjadi modus bagi kaum manapun untuk mengglorifikasi opini mereka tanpa menerima kritik. We listen and we don't judge type shit. Maka kalau gue simpulkan bahwa sebenarnya freedom of speech itu nggak ada. Freedom of speech is objectionable. Karena freedom of speech, bahkan freedom itu sendiri adalah kata atau kondisi yang paradoksial. Di satu sisi kita terserah untuk berkata apapun, tapi di sisi yang lain, kritik kita yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat menjadi hambatan dan kekangan bagi opini orang lain. Tapi bang, kan bisa aja kita kasih aturan agar freedom of speech tetap pada batasan sosial yang berlaku. Tentu tidak. Itu akan melanggar aturan pertama soal freedom, yaitu tanpa kekangan. Dan satu lagi, semisal kalian berpikir bahwa freedom of speech itu seharusnya tidak merugikan orang lain, maka perasaan dirugikan atau tidak itu subjektif. Bisa aja kamu ngatain teman kamu gendut dan dia nggak marah. Tapi bisa juga kamu muji teman kamu ganteng, tapi dia keganggu. Maka freedom of speech, sekali lagi gue interpretasi, tidak ada. Bahkan di negara Indonesia yang katanya menjunjung tinggi freedom of speech, mengatakan seseorang gendut, lalu orang itu nggak senang, bisa masuk dalam pidana tindakan tidak menyenangkan. Dan dapat disimpulkan bahwa jika konsep freedom of speech itu ada, undang-undang dan hukum adalah bentuk paling tidak toleran soal kebebasan berpendapat masing-masing individu. Kembali ke kasus Ben Sukatani tadi, baik Ben Sukatani dan polisi sama-sama dilindungi hak untuk bebas dalam berpendapat. Sukatani dengan lagunya bisa saja menimbulkan ketidaksetujuan polisi dan melakukan penangkapan, dan penangkapan mereka juga masih termasuk freedom of speech. Aneh kan? Freedom of speech dalam interpretasi gue gak ada. Bahkan berkata dengan tutur kata yang baik aja masih bisa dianggap gak sopan oleh dosen, cuman karena lupa naruh titik dan koma. Dan hal tersebut akan menjadi bahasan yang lebih panjang lagi soal kesopanan itu sendiri, yang dimana dia bersifat subjektif. Mungkin segitu aja buat episode kali ini. Bagaimana nantinya lo mengartikan video ini adalah hak lo untuk berpendapat. Jika lo kurang suka, maka lo berhak mengkritik. Dan kalau lo suka, maka sebuah diskusi konstruktif di kolom komentar, like, subscribe, dan share akan sangat diapresiasi. Hit hard, hit often.